Berikut ini mewawancara dengan Kepala Desa Teluk Pandan, yaitu Bapak Muhammad Junaid MPD. Mungkin pertanyaan pertama Pak, berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala desa? Saya di sini PJ desa mulai bulan Maret 2020. Pertanyaan Pak, berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala desa? Saya di sini PJ desa mulai bulan Maret 2020. Maret berarti baru 4 bulan. Tanggalnya itu Pak? Tanggal 17 Maret 17 Maret 2020. Nah, tadi maksudnya tanggal 17 Maret itu mulai. Yang mulai dikukuhkan. Terus nanti kapan selesai? Tunggu ada kepala desa terpilih dan sudah dilantikkan. Nah, jadi ini Pak ya, suka duka selama menjabat Pak? Banyak. Suka dukanya ya, sukanya ya kita sebagai pemerintah kan harus mengayomi masyarakat, melayani masyarakat. Dukanya ya di BLT kemarin ya, di BLT semua pasti ada masyarakat yang tidak puas gitu kan ya, mengenai penyaluran BLT atau pendataan BLT, itu pasti ada. Itu aja sih. Selanjutnya Pak, ada berapa RT di desa Teluk? RT kita ada 16 ya. Dan jumlah penduduknya? Jumlah penduduknya saat ini jumlah kakaknya ada, kalau tidak salah 700-an ya, tidak 700-an. Kalau detailnya nanti kan hanya ke pemerintah. Terus sejarah desa ini? Desa ini adalah desa induk. Desa induk yang pertama berdiri di Kecamatan Teluk Pandan ya. Kalau tahun berdirinya saya lupa sih ya. Kalau saya di sini sekitar tahun 96, sekitar 98 itu sudah ada pemilihan kepala desa. Berarti itu waktu itu. Kalau sebelumnya itu masih persiapan kan, masih ikut sekata. Ya sekarang sudah berkembang, dimekarkan menjadi 6 desa kan. Sekarang ada lagi desa persiapan akan menjadi 7 desa. Desa induknya yang Teluk Pandan. Ya. Kemudian kalau untuk tahun pendiriannya saya tidak tahu persis ya pendiriannya. Kemudian kalau pemilihannya itu ya sekitar itu, pemilihan kepala desa definitif. Nah, terus luas desanya Pak? Nah, luas desanya Sampai saya. mana? Kalau desanya ini berbatasan dengan yang jelas di Taman Nasional ya. Kemudian berbatasan dengan Sidrap dan berbatasan dengan laut laut apa namanya itu? Sulawesi kan di samping itu berbatasan. Kemudian batas wilayahnya Pak? Batas wilayahnya berbatasan dengan Jakarta Selatan di sebelah timur ya. Kemudian yang sebelah selatan Bontang ya, utara itu Kartanegara ya, barat Kartanegara, utara Taman Nasional. Nanti dilihat aja biar jelas, nanti saya tidak terlalu Bertanya kan Pak? ya, itu bertanya. Terus potensi apa saja yang ada? Nah, kalau di Teluk Pandan potensi sumber daya alamnya ya banyak ya, terutama batu bara karena sebagian besar area Indonesia itu masih ada yang masuk Teluk Pandan juga. Yang dikerjakan PT Tambang Damai itu sebagian masuk di Teluk Pandan. Kemudian ya hutan, karena kita masih masuk taman nasional ya. Yang lainnya budidaya pertanian ya. Lautnya sendiri Pak? Laut dia nelayan ya. Kita mata pencahariannya kebanyakan berkebun ya, petani, sebagian juga nelayan ya, dan sebagian kecil di perusahaan.
Kalau pandemi COVID-19 itu cukup menghebohkan masyarakat ya, menarik perhatian masyarakat dan pemerintah karena sebelumnya kan kita tidak pernah merasakan yang namanya pandemi virus atau apa. Yang jelas sebagai masyarakat ya kita sebagai pemerintahan pengantisipasian kita laksanakan seperti pemeriksaan kesehatan. Kalau ke sini kita periksa suhunya ya. Kemudian kita data orang yang datang, suhunya berapa, kemudian keperluannya apa. Kemudian juga di samping itu masyarakat juga punya perhatian untuk memberikan bantuan ya, BLT, bantuan langsung tunai kepada yang tahap pertama itu sebesar 118 KK. Sekarang mencapai 166 KK yang periode kedua ya. Dan besarannya kalau yang pertama itu 600.000 per KK, sekarang itu menjadi 300.000 separuhnya sesuai dengan aturan pemerintah ya. Kalau penularan COVID-nya kita bekerja sama dengan masyarakat. Kalau ada yang datang dari luar daerah harus lapor ke RT, ke tim COVID, tim relawan ini ya. Kemudian kita turun untuk memeriksa kebenarannya apakah betul baru datang. Kemudian kita laporkan ke Puskesmas sebagai penanggung jawab untuk kesehatan di daerah kita. Kemudian dari Puskesmas sendiri itu dipantau setiap hari, dan kita minta kepada yang baru datang itu dikarantina mandiri. Ya, kalau kita juga akan menyiapkan karantina untuk desa, tapi karena kadang-kadang masyarakat itu bawa surat bahwa dia tidak surat dari daerahnya bahwa dia tidak tidak terinfeksi atau tidak masuk dalam yang mengidap penyakit virus itu ya, dan itu diperlihatkan kita. Makanya kita kebanyakan yang rata-rata sih yang saat ini cuma karantina mandiri. Selama ini Pak, ada yang positif COVID atau ODP, PDP di daerah? Kalau di Teluk Pandan positifnya tidak ada. Kalau yang ada itu ODP ya, orang dari perjalanan kan. Nah, itu yang ada. Tapi saat ini tinggal beberapa sih, karena dan juga memang kendalanya kita kadang-kadang masyarakat datang tidak lapor ke RT, dan nanti kita tahu pada saat sudah hampir 2 minggu dan masyarakat memang banyak juga tidak mau dikatakan ODP atau PDP ya. Nah, apalagi sekarang ada yang namanya orang tanpa gejala kan, OTG, itu yang bahaya, yang kita tidak tahu bisa menularkan ke orang lain, tapi kita tidak tahu atau apakah dia mengidap atau tidak. Itu saja Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Tapi kalau untuk ininya silakan aja dicek di ini di pemerintahnya. Kemudian kalau kita bisa yang namanya KKN, kita bisa minta bantu kan di sini. Ya, maksud kami. Ya, maksud kami di samping ini mungkin administrasi kami bisa bantu juga. Ini mewawancara dengan Ketua RT 03 Desa Teluk Pandan, yaitu Bapak Sundusun. Nanya-nanya seputar tentang apa aja kegiatan yang dilakukan di RT 3 ya Pak ya? Dalam mencegah COVID ini yang sekarang setelah COVID-19 kan? Iya. Kita ini jika jadi warga kita jangan sampai kena ini di sini kena kan COVID-19. Karena kita sering di kantor itu kan ada 2 timnya COVID-19. Kita kena tugas di kantor Jumat
Begitu juga teman-teman di kantor. Sering juga diam di masjid. Pas kita mau sholat di masjid itu, baru mau pagi. Pas kita anu di situ masyarakat semua kita kan. Minggu ceritanya Pak ya. Nah, Terus Pak, kegiatannya selama ini Pak COVID-19 ini, apakah berjalan dengan baik atau terkendala dari ya alhamdulillah kerjaan pekerjaannya tetap berjalan Pak ya? tetap berjalan. Kalau masalah kelompok tari sini, pasangannya Mali dengan anu gimana? Ya kelompok tari sini. Yang sering saya lihat berjalan situ pasangannya ya. Itu kalau petaninya yang itu mengolah apa dia Pak? Sawah kayak gitu atau budidaya ikan atau apa? Kalau petaninya Masalah apa? yang program kerjanya dia berjalan tanpa kelompok tani yang aktif itu. Aktif. Pak Sarani, kalau di sini aktif Pak Sarani sama Dengrala. Tapi yang paling aktif itu Pak Sarani. Pada pagi ya sering paling raya kan. Oh, padi ya Pak ya? Pagi paling raya. Kalau misalnya di anunya Pak, di pembudidayaannya, budidaya ikan, ada nggak di sini yang Kalau di sini dia di Kebangkit tidak ada. nggak ada? Tidak ada. Cuma petani. Petani aja. Di RT sini Pak, adakah yang ODP orang dalam pantauan selama ini pas? Kalau masalah pantauan dari KKN, yang ada juga di kabupaten, sehingga juga dari Sumedang, karena saya dan anak-anak pendidikan. Kita dari mana di Sengaja kan? Iya. Iya Pak. Tapi masyarakat RT 3 ini nggak ada yang kayak ODP gitu Pak ya? Aman aja. Misalkan dari luar kota dipantau. Sering ada dipantau dari luar. Tapi tidak ada laporan Pak ya, yang dari RT 03 masuk rumah sakit, itu tidak ada. Cuma di sini tidak ada. Cuma laporan itu dari luar. Kita COVID-19 ini kan kita datangi. Yang penting itu aja Pak, pengennya kita COVID kan. Iya. Kalau masalah kopi ya alhamdulillah aktif kita. Karena kita belum sampai dari kantor kan. Nah, juga kemarin besok saya kena juga tugas di situ. Mungkin itu aja Pak pertanyaan kami. Iya. Terima kasih teman-teman. Setelah mewawancara RT 03, kami diajak ke tempat salah satu kelompok tani yang berada di RT 03, di mana kami di situ mencoba membajak sawah menggunakan traktor, yaitu bajak singkal. Di Kecamatan Teluk Pandan, terdapat beberapa tambak ikan, tepatnya di daerah Langade, dan terdapat beberapa tumbuhan mangrove.